rahmatan lil anam wa khassahu bi syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anami wa misbahuz zolam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tanjung Sporkis yang sudah hadir bersama kita, yang terhormat Bapak Badan Kenajiran Masjid Al Yakin, yang terhormat para alim ulama, tokoh masyarakat yang hadir, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya banggakan seluruh remaja dan remaji Islam, serta yang saya cintai anak-anak kami yang tak bisa diam. Anak-anak bisa diam? Anak-anak bisa diam? Bisa diam? Betul? Bu, minta izin, tadi siang saya ngisi ceramah di sekolah, tapi sekolahnya mohon maaf masih tidak begitu sempurna karena masih COVID. Tapi anak-anak ditertibkan. Waktu saya ceramah ada anak-anak Pak Kades nggak bisa diam. Terakhir aku turun dari pentas, ku tangkap, ku naikkan ke atas pentas, berdiri ngawani aku ceramah 1,5 jam. Aku modelnya gitu. Malam ini ku tengok ada 2 orang yang mau ku tarik. Itu laki-laki yang pakai baju biru, yang satu lagi nggak pakai peci dia. Tapi kalau dia tertib, tenang, nggak ribut, ya tetap saya kasih hadiah. Bisa diam? Bisa diam? Betul? Betul? Coba 1, 2, 3, 4, kaki tangan semua dilipat. 5, 6, 7, 8, pandangannya semua menuju ke depan. Coba tengok dulu, tengok. Hari ini yang ceramah ustadznya gemuk apa kurus? Tinggi apa pendek? Mancung apa pesek? Ganteng apa jelek? Astagfirullah. Hancur. Tengok, walaupun aku jelek-jelek gini, banyak orang bilang katanya ustadznya mirip Aliando. Kalau dari samping kanan macam Bung Karno, dari kiri Bu macam Bung Hatta, wong Arab koyok Bung Tomo, mana dodok koyok bungkusan. Bisa diam? Betul?
Tengok-tengok anak-anak Tanjung Sporkis nih yang anak-anaknya ganteng-ganteng Pak Kades. Yang pakai lobe ya, yang agak mereng lobenya. Nah. Tengok-tengok nanti besar ini pasti agak mirip sama artis India Shah Rukh Khan. Nah, sampingnya. Nah, ya kamu. Macam Salman Khan. Yang pakai peci di belakang, nah itu, ya kamu. Yakin nanti kalau udah tua pasti mirip Amitabh Bachchan. Nah, yang ini baru mirip sambal belacan. Bisa diam? Betul? Betul? Siapa yang tertib gak ribut, tadi Pak Kades bisa ngasih hadiah. Siapa yang tertib sampai pulang gak ribut, anak-anaknya bisa dipilih naik haji bagi yang mampu. Bisa diam? Sesuai janji mama-mama, kalau tertib kita kasih hadiah. Yuk hitung dulu sama-sama. Sama-sama berapa? Ngerti ya gue. Berapa? 60. Kita hitung sama-sama ya. Berapa? 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 Terima kasih sudah menghitung uang saya. Tenang, tertib, tenang. Main tertib deh si anak-anak itu. Gak apa-apa untuk tahap awal 5.000. Nah, yang bisa jawab pertanyaan. Nabi Muhammad ayahnya siapa, Nak? Abdullah. Kan ada lagunya. Abdullah nama ayahnya, Siti Aminah nama ibunya, dilahirkan di kota Mekah, bertepatan dengan tahun. Kalian gajahnya tengok-tengoknya aku lah. Mentang Ustaz lemu gajah. Siapa nama ayah Nabi Muhammad? Pintar. Siapa nama mama Nabi Muhammad? Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Siapa nama paman Nabi Muhammad? Pertanyaan cepat. Siapa nama kepala desa Nabi Muhammad? Itu kepala desamu itu. Tenang. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 17 Ramadan. Salah. Coba siapa yang tahu tanggal lahir Nabi Muhammad? 7. Ayo. Tanggal berapa? Ada yang bisa? Ada, maju sini Bang. Udah maju. Gua semangat nunjuk. Ayo. Siapa yang tahu tanggal lahir Nabi Muhammad? Sini. 17 Nabi Muhammad. Mana? Maju. Tepuk tangan dulu yang mulia. Ini bukan. Tenang. Tunggu. Siapa namanya? Farhan. Nabi Muhammad lahir pada tanggal tanggal 12 Rabiul tahun 571 Masehi. Farhan kelas berapa sekolah? 5. Mamanya ada di sini? Bapaknya ada? Bapaknya ada? Bapak ambek mama halangan. Nggak iso masuk masjid. Farhan kelas 5. Cita-cita besar mau jadi apa?
Mau jadi apa? Tentara. Nanti kalau Farhan jadi tentara, orang ini tembaki mati aja semua. Oke, kalau mau jadi tentara tes dulu. Siap, gerak. Lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Iya, ya. Ya udah, nggak apa-apa. Walaupun salah, tapi udah berani tampil, tetap dapat hadiah. Cita-cita besar mau jadi Tentara. Mudah-mudahan Farhan menjadi tentara yang hebat, yang bermartabat, patuh pada agama, taat pada agama, sayang marang tua. Amin ya Rabbal. Ya. Nah. Aneh. Makanya tertib. Masih ada 65.000 lagi. 75.000 lagi. Pokoknya tertib, dibagi-bagi. Bisa dia? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita begitu banyak. Nikmat Allah banyak enggak? Nikmat Allah banyak enggak? Terus, nikmat Allah banyak enggak? Saking banyaknya nikmat Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau coba-coba menghitung nikmat yang aku berikan, kau tak akan sanggup untuk menghitungnya. Betul? Maka Bu, mohon maaf, nikmat yang diberikan Allah banyak. Walaupun saat ini kita masih dirundung dengan corona, tapi ada juga manfaatnya gara-gara corona. Mudaratnya Pak, mudaratnya pun ada juga. Apa mudarat gara-gara corona? Coba tengok Bu, gara-gara corona itu masjid-masjid mohon maaf banyak Pak, ada sejadahnya yang tegulung. Bukan cuma masjid aja yang tegulung, jadwal Ustaz ceramah pun udah banyak yang tegulung malah. Untung Tanjung Sport Kisan yang maulid enggak hilang 800 kan? Enggak seluruh. Ojo. Ya nak eneng alhamdulillah. Nah geneng tolong diusahake lah. Karena engko tanggal 2 kereta Mario ku des jatuh tempo des. Enggak dibayar tarik showroom hancur. Tes 1 2. Tes enakan sini iki rupane. Gara-gara corona ini seluruh jangan dipikirkan. Aku kalau ceramah kemana-mana dinasihati sama guruku. Apa kata guruku deh? Ripai, nanti kalau kau besar jadi penceramah, jangan coba-coba kau diundang orang tanya kau harus dibayar berapa. Amin deh, pantainya. Hah? Bayar ya? Ikut ngaki-ngaki ngopo ya? Mohon maaf Bu, mohon maaf. Jangan coba-coba kau tanya berapa harus dibayar. Karena memang betul Bu, kalau ibu diundang-undang ustadznya terus tanya berapa saya harus dibayar, itu ustadznya berdosa. Tak ulangi, kalau ibu ada ngundang maulid, ngundang ceramah, ustadz yang ceramah itu tanya berapa harus dibayar, itu ustadznya berdosa. Tapi dosanya lebih besar, ngundang ustadz nggak dibayar. Bukan main jelas-jelas wae. Iya Ustaz, ya gitulah kurang lebih Pak. Makanya yang pertama banyak mudarat. Yang kedua ada juga nggak manfaatnya corona ini? Ada Ustaz. Mana corona ini manfaatnya? Bu tengok Bu, gara-gara corona banyak mama-mama belusuk nang sawit-sawitan. Ya kan Bu ya? Golek-golek kembang-kembang lompong. Terakhir gara-gara corona wong lanang bali nandai Pak Kades ulih bali bengi nggawa janda pun ulih. Sing penting nang jero pot jandane ya kan? Janda bolong. Enek sing lebih larang meneh lho sekarang ki janda bolong meteng.
Iya lebih larang mana itu Pak memang. Makanya kita bersyukur. Tapi Ustaz, ya gara-gara corona ini banyak sekali memutus mata rantai. Seakan-akan Ustaz, corona ini menegur kita. Betul. Corona ini Bu musibah. Betul nggak Bu? Musibah terjadi gara-gara apa Ustaz? Mohon maaf, gara-gara maksiat terlalu banyak. Makanya dalam Al-Quran, wa ma'asabakum min musibah fabima kasabat aidikum. Tidak terjadi suatu musibah di suatu negeri kalau bukan karena ulah tingkah laku manusia itu sendiri. Betul nggak? Wong arek nanggap kipot prestasi dia tanggap kipot maksiat. Marhaban sing bocorawi barjanji disalami paling 200 limpul. Semono kuwi meeting ngomong Bali Pak Kades itu kulut sekepel. Inti saiki endok siji bendera bolong siji. Iki tumbel metu jiko selop-selop wis ketukar selen sebelah. Gua paling Bang mohon maaf sampai ngomah dek tengok grup Marhaban. Apa itu sapu dan mohon maaf rawi barjanji. Main atas kadang nggak sadar uratnya keluar segini di leher. Kurang semangat main lagi suaranya lebih kencang, terakhir naik main atas nembak bawah. Itu sering itu kejadian itu. Kok paling Bali dihargai apa meneh Ustaz selain pulut mau entuk segol digawa Bali dibuka ambek anake coba tengok. Sekali dibuka nasi rawisan kacang, sambal mihun, daging sepotong. Kadang pun daging ketukar karo lengkuas kadang. Sekali dipangan ya kan Bang ya mbak anake lho mak kok atos ngene mah. Oh iki lengkuas iki men. Coba tengok gara-gara maksiat yang di atas pentas keyboard gak ada malunya. Jingkrak itulah menyebabkan masalah musibah. Ini pakaian. Kok ngerti tak? Aku ndelok. Ya kan sekali-sekali oleh. Ya kan nyuci motor men ojo kabur. Iku ambete ngomong pakaian ini. Ini. Apa mbak hancur generasi muda. Ustaz kong pesta nang gene keyboard nggak semangat wong Ustaz. Aku pun tahu ya kan dek. Gak usah kan pesta Bang. Nanggap apa nggak usah kan pesta. Ke masjid aja kalau kita tengok di Al Yakin ini ajan nggak ada nadanya, nggak ada lagunya. Mana semangat wong? Ajan subuh wak diman nyekel mik datar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sopo wong arek nang masjid koyo ngono. Tapi kalau azannya mantap, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ditengok anak-anak remaja masjid, semangat orang. Lo bisa yang ngajan iku ojo kayak sing tua-tua lah kesian kita. Lo sing tua meeting ngomong nyekel mik Pak Kades buyutan tangan ning ngene. Sojan kek so. Cekelan kok ngentut menang cangkem. Pelan-pelan. Kakek itu pun nggak gelem hidup, tetap aktif. Sambil cekelan nih, geter-geter dipala-palai. Nembak. Delok keles sarunge wawa iku kan kawat. Makanya tengok remaja masjid nanti saya maulid yang ajan anak-anak muda. Yang jadi imam Ustaz anak-anak muda. Kita tengok nih kalian dek kalian di sini ngaji nggak kalian? Nanti yang ajan kalian deh, yang baca Quran kalian. Ajan kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mama kalian nengok ya Allah anakku jadi anak soleh bangga. Kalau enggak ajan pakai ajan tentara. Tuh Bang Egi saya bawa itu tentara 121. Kalau satunya lagi Ustaz Dede itu tentara. Tentara 123. Itu ahli bekam itu Bu. Ibu mohon maaf saya bawa kawan itu Pak Kades yang di samping Pak Kades itu ahli bekam. Bukan cuman
mengatasi saluran pernapasan, kalau ada yang mengatasi saluran keuangan pun bisa. Itu ahli bekam. Bolak-balik bekam orang bukan deket-deket deh, bekamnya sampai ke Turki. Ibu ngerti Turki? Tumbuhan belok kiri. Wah, bekam orang nggak sampai mana itu, sampai Jakarta deh. Mana Jakarta? Jalan Karya Tualang. Nah, terakhir mohon maaf Bu, beliau baru pulang kemarin, walaupun corona masih bisa bekam ke luar negeri. Kemana Ustaz? Ke Belanda. Oh Belanda, belakang rumah janda. Itu ahli bekam. Makanya mohon maaf, ajan pakai ajan tentara. Tengok, tentara tegas, ajannya pun tegas. Mau tahu ajan tentara? Tahu nggak ajan tentara? Ajan tentara. Baru ngoke lah. Tentara tegas, saking tegasnya bang tentara pun ajannya tegas. Ajan tentara. Lobar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk Israel kempeleng loh. Yo, biar semangat. Ya, lihat tuh yang ceramah, bukan kaleng-kaleng. Nah, bentar, 5.000 yang kedua. Makin malam semakin besar hadiahnya. Saya nggak tahu di antara kalian siapa yang dapat 50.000. Tenang, makanya tertib. Siapa di antara kalian yang hafal doa mau tidur? Oh banyak yang hafal, nggak cukup turun. Nggak cukup turun. Ya yang kedua, siapa yang hafal doa mau masuk WC? Oh banyak turun, nggak cukup. Yang ketiga, serius, cepat. Ayo. Siapa yang hafal doa mau tidur di WC? Nah. Tidur di WC. Ayo, siapa yang hafal doa untuk kedua orang tua? Ah, maju. Siapa? Hafal doa untuk orang tua, ayo. Ah, sini. Maju. Masya Allah. Tepuk tangan yang meriah. Cilik, rambutnya jegerak. Itu cara uang tukang dodolan balan diusir ini. Sini. Ciliknya nggak tanggung, koyok milenium terang. Masya Allah. Gaya rambutnya mirip artis tahun 90-an. Artis 90 ke 2000. Siapa Ustaz? Primus. Tahu Primus? Primus tahu? Cempremus wajahnya, Masya Allah. Siapa namanya Dek? Meja. Untung nggak sebelahi kursi. Masya Allah. Apa namanya? Meja. Mirja. Masya Allah. Mirja kelas berapa sekolah nak? 1. Kelas 1 apa? Mamanya ada di sini. Mamanya ada di sini. Ada. Bapaknya ada di sini. Ada. Bapak mama ini kan malam Jumat jalan ke Sunnah. NLP kan serana. Udah lagi. Masya Allah. Kemari sama siapa Mirja? Jalan. Tepuk tangan buat Mirja.
Malam ini kita peringati maulidnya Nabi Muhammad. Mirja bisa baca doa buat kedua orang tua? Bisa. Bukan kaleng-kaleng, tepuk tangan. Nah, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mirja besar cita-cita mau jadi apa? Tentara. Wah, itu tembak itu artinya ada orang. Mirja mau jadi tentara. Oke, Mirja anak keberapa? Anak keberapa? Dua. Kami ini kayaknya kok dialam ini. Anak keberapa yang betul? Anak keberapa? Kedua. Anak kedua dari istri yang mana? Dari istri yang mana? Kasih. Anak kedua dari yang mana ibu dengar? Dari istri simpanan. Enggak. Ya mudah-mudahan besar jadi tentara yang beriman kepada Allah. Berapa hadiah yang dikasih? Goceng. Berapa? Goceng. Nanti Ustaz pulang ceramah tunggu di depan ya, balikkan 4.500 ya. Tepuk tangan yang mulia. Masya Allah, punya anak-anak yang soleh. Bu, mohon maaf, Pak, mohon maaf. Saya ini Pak Kades ngasih anak-anak ini yang pertama niatnya itu sedekah. Karena kata Rasul Sayyidul Arzaqona bisadaqoh, pancing rezeki itu dengan cara bersedekah. Ustaz kepingin dapat apa dari sedekah? Saya kepingin Bu supaya dapat diberikan oleh Allah berupa anak atau momongan. Jadi Ustaz orang duwe anak 5 tahun berumah tangga sama bini ku Prilly. Wali aku kan bojone Prilly. 5 tahun bu orang duwe momongan. Maka ada yang bilang coba Ustaz setiap subuh habis sholat subuh ngerebus tauge, baca salawat makan tauge. Lo sampai gembung ini. Tauge apa sih? Ini sing ngomong coba Ustaz untal ndok apa sing urung diuntal. Umeteng pun urung. Nek sing ngomong coba Ustaz boleh pisang Ambon, sing tukule nang Ambon Pak. Wong gak jadi kerjaan. Terakhir kosok coba kosok 17 dukun kosok sing ditekan. Umeteng pun urung. Bapak tukang kosok sing meteng desa. Makanya aku tengok nih bu anak-anak ini insya Allah sesuai dengan yang dikasih tema memiliki atau meneladani akhlak Nabi Muhammad di era milenial. Bu, jujur harus kita akui sekarang kita ini krisis akhlak, betul nggak? Akhlak di hadapan anak-anak kita, anak di hadapan orang tua kita, akhlaknya sudah merosot, betul nggak? Anak-anak sekarang Pak mohon maaf kadang mamanya duduk di bawah, ayah di bawah, anak sanggup naik Pak Kades di atas kursi, kaki naik sebelah, ngentut tetnya, mbak kempi sirung mamae, gue ngentut kang, ora ah, alam tut punya iki, ora eneng lo malah aku tondo iki tutmu iki, kejasa udah ngono lah malah 35 tahun itu omah-omah aku tondo iki tutmu iki. Coba desin nang saujung be wong, coba ndelok mburi nang rupane anake ngangkang sebelah ngentut. Ngentut cok. Iya mak. Akhlak anak sekarang udah merosot. Makanya supaya akhlak milenial ini akhlaknya yang bagus kayak mana Ustaz? Bu, pesan saya satu. Wal yahsal ladina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa kata Allah. Hei orang tua, siapa orang tua? Kita ini semua Pak. Tak
Takutlah seandainya suatu saat nanti kau tinggalkan anakmu, tapi mereka memiliki akhlak-akhlak yang lemah. Akhlak yang lemah, yang paling parah adalah akidahnya yang lemah. Makanya Bu, didik anak dengan agama. Ngajikan mereka malam. Kalian di sini ngaji nggak? Ngaji. Alhamdulillah. Jangan sampai kalian nggak pandai ngaji, nanti mohon maaf lebih pandai kodok lagi ngaji daripada kalian. Kalau sama-sama kodok, ayo kodok itu ada namanya. Kodok itu tiap malam rajin ngaji, apalagi habis hujan ngaji kodok di tengah-tengah pohon sawit. Tapi ada kodok juga Pak Kades suruh ngaji, nggak mau dia ngaji. Kata kawannya, dok ngaji dok, udah jam 6 sore nih. Kodoknya nyaut, ngaji kodok ini. Makanya ngaji, kalian ngaji. Tata saja. Ngaji. Ibu kalau didik anak dengan agama, pakai akhlak mencontoh baginda Rasul di era milenial, selamat ibu. Di kadang wong tua ninggal, nanti yang paling parah Bu, nggak ada satu anak pun Pak yang pandai baca Quran. Apa nggak celaka? Wong tua ninggal, anaknya ngobrol, bojone nangis, sholat bangkang, tinggal juga rikohil. Wingi mangan sambal teri kacang tanah keselak tak gliti weteng ngentut tinggal rikohil. Purnambana bayar rondo Tanjung Sportis. Ini tawai perutku kan? Nangis anak, nggak ada yang pandai baca Quran, apa nggak celaka? Bu, kita ini semua bakal meninggal, betul nggak Bu? Kita ini semua bakal wafat, bakal meninggal, maka tinggalkan warisan yang paling berharga. Mana Ustaz? Anak yang soleh. Kita ini semua bakal meninggal. Saya pun Bu, alhamdulillah Pak Kades, pelan-pelan karena ceramah udah mulai agak-agak jauh, saya cari bahasa-bahasa agak gaul sedikit. Ninggal itu bahasa Indianya adik tahu? Nggak ngerti, Ibu ngerti bahasa Indianya ninggal? Tahu. Ninggal itu bahasa Indianya ajali. Itu bahasa India. Ajali. Kalau waktu semalam bahasa Indianya abnekai. Itu bahasa India, abnekai. Nah kalau anak kecil hilang terus jumpa lagi, bahasa Indianya lakai cai. Tapi guys ini agak pandai lah bahasa India siti lakai cai. Maka kita ini mohon maaf semuanya bakal meninggal. Gosok aku mesti lama, aku mesti remaja. Di kampung kami ada namanya Siti Rahayu, pergi sehat sampai medistra ditabrak motor, meninggal dunia, orangnya sehat. Bahkan angka kematian itu deh yang sering mati adalah anak-anak remaja. Oh kok gitu Pak? Kalian tengok yang malam minggu sering balapan liar siapa? Anak remaja kan? Apa pernah kalian nengok kakek-kakek nenek-nenek balapan liar? Yang gugurkan kandungan siapa? Anak remaja. Apa pernah kalian nengok nenek-nenek pakai tongkat nenek gugur di kandungan? Lah sing rawan desa paling rawan anak-anak remaja. Makanya kan ada lagunya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, anak-anak, orang tua, kakek-kakek,
panitia kalau dibilang ketua panitia panjang umur bisa? Ketua panitia habis itu hancur ngeri-ngeri anak anjung korkis jangan kuat-kuat bisa dipokleng gue duit ceramah ini hancur ya mau ketua panitia marah kok. Tengok bu, kita harus punya akhlak. Akhlak itu perlu. Makanya Rasulullah ketika dalam kandungan emaknya, apa itu Ustaz? Bu, Rasulullah ketika dalam kandungan emaknya Pak Kades itu sering didatangi malaikat Jibril waktu hamil emaknya. Ibu-ibu kan lain, waktu ibu-ibu hamil anaknya dalam kandungan itu paling sering jumpa sama genderuwo, pocong, suster ngesot ambek sunder bolong. Karena Nabi Muhammad waktu dikandung emaknya itu dengarkan, datang malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Aminah, nanti anakmu ini akan menjadi nabi dan rasul. Beri dia nama Muhammad. Waktu itu orang Arab belum punya nama sebagus beliau. Makanya bu, kalau ngasih nama anak Muhammad, Muhammad tuh artinya akhlaknya terpuji. Lahir kasih nama anak yang bagus-bagus. Kadang nggak suka kali deh, sok-sok paten, sok mirip orang barat. Wah, anak pertama Kades Monades lahir digawe jeneng anaknya Thompson. Wah, sapa Jackson. Tiga Nelson. Sing keempat Atkinson. Sing kelima Klekson. Ada saya model jenenge bapak disambung-sambung. Mentang-mentang bapaknya teko Turki, mama teko Iran, anak tukiran. Bapak Leman, mama Koyibana Lentoy. Bapaknya siapa wak? Basri, mama Komaria, anaknya Baspo. Mama Aisyah, bapak Lokot, anak Sangkot. Sengaja bapak Joni, mama Ati, anak Jonti lah. Oh enggak kawat. Kasih nama anak yang bagus-bagus. Karena Muhammad memiliki arti yang terpuji. Pak, kita buat nama anak kalau bisa pakai nama-nama Asmaul Husna Pak, boleh. Tapi jangan tunggal deh. Kalau tunggal deh, kalian bakal punya anak nanti adik remaja nikah, hamil, punya anak, jangan kasih nama anak Asmaul Husna tunggal. Kenapa Pak? Kalau tunggal anak kalian nanti nggak sanggup nyangganya. Contoh Ar-Rahman itu sifat Allah, diawali pakai Abdul jadi Abdul Rahman, insya Allah anak kuat. Ar-Rahim bang, ini sifat Allah pakai Abdul jadi Abdul Rahim. Ar-Rahman pakai Abdul jadi Abdul Rahman. Salah gendutan. Sini maju, tak kasih dulu, maju. Maju. Enggak apa-apa, bukan kasih pertanyaan, suruh maju aja. La ilaha illallah. Bapak anak. Ar-Rahman pakai Abdul jadi Abdul. Al-Wahhab sifat Allah pakai Abdul jadi Abdul. As-Samad sifat Allah pakai Abdul jadi Abdul. Jadi Ustadz guru kita yang hari ini NRB. Pak, kalau enggak buat nama anak pakai nama-nama yang ada dalam Al-Quran Pak. Tengok juga, enggak semua dalam Al-Quran bagus. Inilah Pak, kita bawa anak kita nama-nama surah. Tapi Imron Pak, keluarga Imron. Kalau enggak buat nama anak pakai nama surah tapi namanya Baqarah Pak. Oh, Baqarah itu artinya lembuet doa. Kalau enggak kita buat nama anak tapi nama-nama pakai nama malaikat boleh Pak? Boleh, tapi yang penting satu, jangan Israel. Nanti main-main Israel ke rumah Pak BKM. Assalamualaikum Pak BKM. Waalaikumsalam. Siapa nih jawab ya? Israel Pak.
Sopo? Israel. Sing tenan kowe Israel kok gak kembang kempis. Amin Pak BKM ya jalur izin. Tapi aku yakin dengan keramahan beliau Pak BKM ini kita doakan panjang umurnya. Diluaskan rezekinya. Sehingga Bapak BKM bisa berangkat ke Mekah. Tawaf keliling Ka'bah. Wukuf Pak BKM di Padang Arafah. Amin. Lari-lari Pak BKM di antara bukit Safa dan Marwah. Amin. Pulang dari Mekah, syukur-syukur Pak BKM bisa ngerehab rumah. Amin. Pulang dari Mekah bisa bayari sawah. Amin. Pulang dari Mekah bisa beli tanah. Amin. Dan pulang dari Mekah istri Pak BKM tambah. Hancur ya. Iya. Siapa namanya? Hadi apa? Melani Lubis. Oh, Sofian Hadi Lubis, ada marganya. Memang marga ini spektakuler. Ada yang marga setiap digayung sepeda semua marganya bunyi. Syurait, Syurega. Syurait, Syurega. Syurait, Syurega. Bunyi belnya lain ginting, ginting. Sampai depan masjid bannya habis Lubis. Ada bapaknya di sini di? Ada. Mamanya ada? Ada. Iya. Hadi, cita-cita mau jadi apa bang? Tentara. Wow, oke kali tentara begini ya. Gak kepingin jadi ustaz? Ya. Memang iyalah bu, ustaz zaman dulu. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada menikahkan anak kan ditanya kerjaannya. Nah, kau jangan kawin sama ustaz. Kenapa makan? Tinggal makan setahun 2 kali. Mesti Isra Mi'raj sama Maulid aja kau makan. Kalau hari-hari biasa makan apa? Makan ikro kau nanti lama-lama. Oh di sini ngaji nggak bang? Ngaji. Coba sambung ayat ini, mudah-mudahan pasti kau dapat. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoffa. Ayatnya pura-pura gini. Dalam lama ini ayat opo. Ya apa-apa. Ada yang bisa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoffa. Siapa yang nyambung? Maju ke depan. Dapat yang perempuan tadi suaranya. Ada yang perempuan? Maju. Yang mana? Maju, nggak apa-apa. Yang perempuan ada tadi? Iya sini. Dia nggak tahu apa-apa kan? Iya maju nggak apa-apa. Tepuk tangan yang mulia. Allah, maju nggak maju? Ayo bocahnya. Malamnya aku sama omah. Bapak mau mana? Nggak ya iso. Tenang. Siapa namanya? Putri Amelia. Putri Adelia. Kelas berapa dek sekarang? 12. Kelas 12. Masya Allah. Putri RM sini nak? RM mana? Udah maulid? Udah. Kalau belum undang awal. Cowoknya itu gak diundang hancur gitu. Jauh Adelia dari sini masjidnya nak? Enggak. Baik. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shoffa. La yatakallamun. Coba ulang sampai dapat dulu. Pegang minyak. Aku pun ngelak bisa nih. Ingat Del? Coba ingatnya. Yauma yaqumur
wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala shawaba dzalikal yaumul haqq. Terus paman wis lah sadaqallahu alaihi sekali wis gak apa-apa, yang penting tetap semangat ya, karena dia belum hafal ya gak apa-apa, gak usah kecil hati, yang penting Adelia terus ngaji ya, sekolah kelas 12. Nah ini karena groginya ini sama Aliando bergantinya. Kalau enggak 5 jus nih Bang Egi apa? Jus terong Belanda, jus pokat, jus jeruk ya kan? Del? Ya Del? Oh surah Al-Muluk, coba bacakan 1 sampai 5. Kita dengarkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Empol. Selu. Gak apa-apa. Oh ya limpul kan panitia ngitung nanti kan. Ya Del, gak apa-apa. Del, mudah-mudahan. Nah Del cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi istri ustad deh. Guri-guri, naik. Bang Egi angin, Bang Egi. Ojo. Ini kuai lah sekalinya itu. Oke Del, cita-cita besar mau jadi apa Del? Kori Pak. Jadi? Kori Pak. Masya Allah, Bu, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa. Mau jadi seorang korinah, ya, luar biasa. Beliau menjadi korinah, Insya Allah terkabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini jadi apa Pak? Jadi apa? Korengan. Udah jangan malu-malu, ya. Yuk ayo jangan malu-malu. Kalau malu-malu nanti digigit lembu. Gak banyak yang saya kasih, ikhlas lillahi ta'ala. Saya doakan 5 tahun ke depan kau akan menjadi seorang qori'ah yang tentunya bisa membawa nama harum Sumatera Utara. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Berapa yang dikasih Del? 50.000. Cuman ada syaratnya Del. Tuliskan nomor WA-nya nanti Del. Oke Del ya, Del ya. Ya, sama-sama Del. Tenang. Semalu-malu ini. Tenang. Ustadz dulu pun masih kecil seperti kamu. Ya. Bu, saya dulu kecil pun seperti dia ini. Ya. Kami orang gemuk ini Bu, siogianya adalah penyayang. Khususnya penyayang sama makanan. Sayang kalau gak dipangani. Dilarang ini, coba ini. Apa? Siapa namanya tadi? Adi. Gak apa-apa, saya suka anak-anak bijak seperti dia. Di ngaji kan Di? Insya Allah ngaji. Bu, kita bangga. Walaupun dia gak hafal surah yang ditujukan, tapi dia tampil berani
insya Allah keberanian dia ini akan membawa kemaslahatan untuk umat nantinya. Amin ya rabbal. Ngaji, jadi anak yang soleh. Maka kata Rasul ketika Rasul mengatakan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputus amal ibadah illa min salasin, kecuali di 3 perkara. Mana dia Ustaz? Salah satu di antaranya klaim-klaim inilah apa deh? Adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Makanya bangga punya anak yang soleh seperti dia. Gibatin si Adi, aku kapan itu duit deh. Ngomong ngayar, kok nggak belum nguyuh aku sih. Nah, di besar menjadi tentara mudah-mudahan beriman kepada Allah, karena Hadi sudah berani maju ke depan. Hadiah yang saya kasih nggak besar, tapi bisa buat kenang-kenangan buat Hadi nanti ya. Amin ya rabbal. Tepuk tangan yang meriah buat Hadi. Tinggal 10, kita habis kan? Bisa. Nah, ya tenang. Jangankan 10.000, yang bisa jawab pertanyaan terakhir ini, mobil boleh dibawa pulang. Ya, mobil ambulan maksudnya. Ayo 10.000 lagi. Tenang. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah. Ketika Rasul dilahirkan, mohon maaf Bapak Ibu jamaah, waktu Rasul dilahirkan oleh ibunya, maka dalam peristiwa itu ada tentara bergajah yang hendak menghancurkan kota Mekah, yaitu Baitullah. Betul? Tapi dengan izin Allah, Allah kirimkan Zunudullah. Apa itu Ustaz? Tentara-tentara Allah yang membawa batu-batu panas dari neraka. Setiap orang itu mau menghancurkan Ka'bah, maka dengan izin Allah burung-burung ababil itu melempari batu dari neraka, dan setiap kena tentara Abraha seperti daun yang bolong dimakan ulat. Betul? Peristiwa itu Allah liput, Allah abadikan dalam Al-Quran, namanya surah Al-Fil. Betul? Siapa di antara kalian yang bisa membaca surah Al-Fil bersama terjemahannya? Mendung gak jadi. Pelan-pelan ini. Ayo sini maju. Ya maju. Wes loro gak apa-apa, senang aja. Loro. Wes gak apa-apa loro. Kalian aku kaleng-kaleng. Slow lah. Slow. Sini. Siapa namanya? Hasbi. Nama kepanjangannya Hasbi. Siapa namanya? Siapa? Jadi apa Ki besar Ki? Polisi. Kaget ini. Hasbi besar menjadi apa Bi? Tentara. Kok oke kali Bang Egi menjadi sing arah masuk tentara. Aku karena mungkin bawa Bang Egi ini mungkin banyak yang mau jadi tentara. Dik, itu abang itu adalah tentara, ya. Beliau adalah tentara. Bu, itu sahabat saya, bukan hanya sekedar tentara. Khotib Jumat juga mengisi, wirid juga mengisi. Jadi ibu-ibu nanti kalau ada yang undang jamaah, undang acara arisan, selain beliau tentara, beliau juga adalah seorang pendakwah yang ikhlas kalau dakwah dan khotib. Bu, mohon maaf, sama seperti saya, nggak pernah kita Ustaz yang mengharapkan sikit pun dari jamaah yang namanya amplop, nggak pernah kita pikir. Enggak. Lillahi ta'ala. Isini yo. Tenang. Dalam surah Al-Fil, coba bacakan dulu surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Cengar-cengir 15 menit. Coba yang ini dulu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa. Yang penting berani tampil, betul nggak Ustaz Dede? Dari anak-anak seusia mereka ini berani tampil payah. Makanya insya Allah, walaupun nggak hafal, tetap kita kasih hadiah. Hasbi kelas berapa sekolah bang? 6. Riki kelas berapa nak? 2. Kelas 2. Imbang kayak sing cilik mau, kayak tuyul milenium. Mamanya ada Hasbi? Ada. Datang kemari. Mamanya ada kemari Hasbi? Ada. Datang kemari. Bapaknya ada bang? Ada. Datang kemari. Oh, mamanya? Ya. Datang kemari. Ya. Oh iya. Jadi karena dua ini nggak hafal, karena duitku pun udah habis ya kan. Nah jadi nggak usah berdelik-delik, langsung aja 5.000 pecahkan sama bang yang jualan kacang itu bagi 2 ya. Nah, nanti kasih ya. Nah, salam dulu. Pecahkan sama bang tukang jagung itu ya, goteng. Nah, makasih tuh katanya. Atuh ancur. Bukan urung eneng mau atuh. Untuk pun urung duit. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, adik-adik remaja yang kusayangi, banggalah kita ketika punya anak, mereka semua berlandaskan akhlakul karim. Mana akhlak beliau Ustaz? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka di era milenial ini, jangan jauhkan anak-anak kita dengan Al-Quran, jangan jauhkan anak kita dengan masjid, karena anak kalau sudah dekat dengan Al-Quran, anak sudah dekat dengan masjid, insya Allah di akhlak milenial yang serba luar biasa ini, maka anak ibu tetap dalam kondisi naungan Al-Quran dan tetap diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang tuaku yang kumuliakan, adik-adik remaja yang kusayangi, anak-anak yang kucintai, tentunya pada pertemuan yang berbahagia ini gak jauh-jauh kita peringatan maulidnya Rasul, hanya satu saja, jadikan generasi kita berakhlakul karimah. Tapi akhlakul karimah itu yang jelasnya tidak jauh dan tidak bukan ada dalam naungan agama Islam yang mulia. Maka mudah-mudahan ibu yang hadir, bapak yang hadir, semua kita yang hadir akan dikaruniai keturunan-keturunan yang salih dan salihah. Amin. Anak-anak yang berakhlakul karimah, anak-anak yang mencontoh suri tauladan, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, untuk mengambil berkah kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita beristighfar mohon ampun kepada Allah, karena wal mustaghfirina bil ashar, siapa yang rajin beristighfar maka Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam bala dan musibah. Pesan saya terakhir, adik-adik remaja, jangan hanya sekedar maulid sebagai seremonial, tapi setelah maulid nanti makmurkan masjid-masjid Allah. Kalianlah yang menjadi penerus bagi kami, karena kami yang tua-tua ini bakal wafat. Kalianlah yang meneruskan perjuangan dakwah Islam. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah yang mau memakmurkan masjidnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.
minal khotoya astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astagfirullah rabbal baraya minal khotoya. Anak-anak, kalian diantara kami adalah anak yang bersih. Kami doa, kalian mengaminkan. Iktikat saya yakin Allah akan perkenankan. Maka ketika doa, jangan ribut, angkat tangan, tolong diaminkan. Karena kalian masih bersih, doa kalian tidak ada hijab antara Allah kepada kalian, pasti dikabulkan. Jangan ribut, tertib, karena kita mau bermunajat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada malam hari ini kami berkumpul ya Allah di masjid yang sama-sama kami cintai ini ya Allah, rumahmu yang penuh dengan keberkahan ini ya Rabb, dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mengangkat kedua belah tangan kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa para seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur jamaah kami yang hadir, luaskan rezeki mereka ya Allah. Jika rezeki jamaah kami masih sulit mendapatkannya, maka permudahlah ya Allah. Jika rezeki jamaah kami masih di atas langit, maka turunkan dengan derasnya ya Allah. Jika rezeki jamaah kami yang hadir malam hari ini masih di dalam bumi, maka pancarkan ya Allah. Jika seluruh jamaah kami yang malam hari ini rezekinya masih sulit, maka permudahkan untuk mendapatkannya ya Allah. Jika rezeki jamaah kami masih dalam kondisi yang jauh, maka dekatkan ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapak kami, orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kami, yang dengan tangannya lah dulu mereka membelai dan membesarkan kami. Jika ada di antara kami ayah emaknya yang masih dalam keadaan hidup, maka kami mohon ya Allah, berikan kesehatan di hari tua mereka. Ya Allah, tanamkan iman dan takwa yang kuat di dalam batin mereka. Ya Allah, jika ada ayah emak kami yang hari ini telah pergi merantau mencari rezeki di perantauan orang, maka panjangkan umurnya, selamatkanlah mereka di sana ya Rabb. Namun ya Allah, jika ada di antara kami ayah emak kami yang telah meninggal dunia, telah Engkau ambil berpulang ke rahmat-Mu ya Allah. Ampunkan segala bentuk salah dan dosanya. Lapangkan alam kubur mereka ya Allah. Jadikan amal-amal ibadah mereka yang baik-baik selagi hidup di dunia dulu menjadi teman penghibur di alam barzakh. Ya Allah, luaskanlah kubur mereka seluas mata kami memandang ya Allah. Ya Allah, selimutilah mereka di sana dengan hangatnya keampunan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah amal ibadah mereka
sebagai teman penghibur di alam barzah sampai nanti datangnya hari kiamat tiba. Ya Allah, kami sebagai seorang anak terkadang sadar mesti berkata kasar kepada mereka, membentak mereka, menghardik mereka ya Allah. Padahal dahulu ya Allah kami ingat waktu melahirkan kami ke dunia, bertaruh ibu kami antara hidup dengan kematian ya Allah. Ayah kami rela tidak makan asalkan anak-anaknya kenyang. Orang tua kami rela terjaga asalkan anak-anaknya dapat tidur dengan nyenyak. Dengan tetesan keringat mereka ya Allah kami bisa makan. Dengan tetesan keringat mereka ya Allah kami bisa membeli pakaian. Dengan tetesan keringat mereka ya Allah kami bisa menamatkan pendidikan. Namun terkadang ya Allah tetesan keringat mereka dalam mencari nafkah, kami membalasnya dengan tetesan air matanya ya Allah. Ampunkan kedurhakaan yang pernah kami lakukan terhadap ayah dan mak kami ya Allah. Bagi mereka yang telah tiada, tangan siapa lagi yang tidak kami raih dan kami cium? Jika kami ingin menatap wajahnya, sebagai gantinya yang kami tatap adalah foto-foto yang tersimpan dalam lemari. Jika kami ingin menatap wajahnya lebih dekat, sekarang yang kami tatap bagi kami yang tak memiliki ayah mak adalah batu nisannya yang mulai kusam. Ya Allah, jika kami rindu ingin memeluk tubuh mereka, yang kami peluk adalah kuburan mereka yang ditumbuhi oleh rumputan-rumputan kering. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami terhadap ayah dan emak kami ya Allah. Kami belum sempat meminta maaf, tapi Engkau sudah memanggil mereka terlebih dahulu. Hanya kemaafan kamilah yang bisa menebus dosa-dosa kami kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah ayah mak kami kelak dari kuburnya, tergolong, tercatat, terhimpun orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya baginda Rasul. Dan ya Allah, selamatkanlah ayah mak kami nanti di akhirat dari panas pedihnya api neraka. Dan perkenankan ya Allah Rasulullah untuk menandai ayah mak kami sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir pada malam hari ini bermohon ya Allah, berikan kami keturunan zuriat yang solih dan solihah, menjadi qurrata a'yun yang berakhlakul karimah. Khususnya ya Allah, lindungi anak-anak kami dari akhlak-akhlak jahiliyah di zaman milenial sekarang ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami agar kiranya mereka berakhlak dan budi pekerti seperti baginda Rasul. Hanya kepadamu kami berserah diri ya Allah. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal kubur wa qina adzabal hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.